Jadi di sini saya akan tuliskan beberapa soal. Soal nomor 1, jika Fn sama dengan 1/2 pangkat N tambah dengan 1/3 pangkat N tambah dengan 1/4 pangkat N tambah seterusnya sampai dengan 1/2017 pangkat N, maka tentukan F2 ditambah dengan F3 ditambah dengan F4 ditambah dengan seterusnya. Oke, jadi bisa dilihat di sini kalau misalnya kita punya F2, saya bisa tuliskan di sini F2 sama dengan 1/2 pangkat 2 ditambah dengan 1/3 pangkat 2 ditambah dengan 1/4 pangkat 2 tambah seterusnya sampai dengan 1/2017 pangkat 2. Kemudian kita punya F3 adalah 1/2 pangkat 3 tambah 1/3 pangkat 3 tambah 1/4 pangkat 3 tambah seterusnya sampai dengan 1/2017 pangkat 3. F4 di sini 1/2 pangkat 4 tambah dengan 1/3 pangkat 4 tambah dengan 1/4 pangkat 4 tambah seterusnya sampai dengan 1/2017 pangkat 4. Dari sini teman-teman bisa lihat bahwa kalau misalnya seterusnya sampai dengan F2000, ini F tahingga, berarti di sini kita akan punya bahwa masing-masing kalau dikumpulin, kita akan punya barisan geometri. 1/2 pangkat 2, kemudian 1/2 pangkat 3, kemudian 1/2 pangkat 4, dan seterusnya 1/2 pangkat 5. Berarti di sini kita punya suku pertama adalah 1/2 pangkat 2, kemudian kita punya suku keduanya adalah 1/2 pangkat 3. Berarti kita akan punya rasionya adalah 1/2 pangkat 3 dibagi dengan 1/2 pangkat 2, which is itu adalah 1/2. Berarti kita akan dapat barisan tahingganya. Oke, secara general saya bisa tuliskan di sini kalau misalin kita punya ini saya jumlahin semua. Berarti di sini kita punya S tahingganya untuk barisan 1/2 pangkat 2, 1/2 pangkat 3. Ini adalah 1/2 pangkat 2 per dengan 1 kurang R. Jadi 1 kurang 1/2. Berarti kita akan ketemunya di sini adalah 1/2 pangkat 2 per dengan 1/2. Atau dia akan senilai dengan 1/2. Oke, selanjutnya kita akan punya 1/3. 1/3 pangkat 2, 1/3 pangkat 3, 1/3 pangkat 4, dan seterusnya. Jadi secara umum di sini saya mau tuliskan kalau kita punya barisannya adalah 1/k pangkat 2 ditambah dengan 1/k pangkat 3 ditambah dengan 1/k pangkat 4 ditambah dengan seterusnya. Di sini saya akan punya suku pertamanya adalah 1/k pangkat 2. Kemudian suku keduanya
adalah 1/K pangkat 3, berarti kita punya rasio adalah rasionya 1/K pangkat 3 dibagi dengan 1/K pangkat 2. Di sini kita akan ketemu K pangkat 2 per dengan K pangkat 3 atau 1/K. Esta hingga kita adalah 1/K pangkat 2 bagi dengan 1 kurang 1/K. Berarti di sini saya akan tuliskan 1/K pangkat 2 per dengan K kurang 1 per dengan K. Atau di sini kita akan punya 1/K pangkat 2 dikali dengan K per K kurang 1. Sehingga kita akan punya 1/K dikali dengan ini K kurang 1 dikalikan dengan K atau senilai dengan 1/K kurang 1 kurang dengan 1/K. Dari sini kita akan lihat bahwa kalau K-nya adalah 2, berarti kita akan punya F2 ditambah dengan F3 ditambah dengan F4. Seterusnya kita akan punya adalah 1/1 dikurang dengan 1/2 ditambah dengan 1/2 dikurang dengan 1/3 ditambah dengan 1/3 dikurang 1/4 tambah seterusnya sampai dengan 1/2016 dikurang dengan 1/2017. Dari sini kita akan peroleh bahwa ada beberapa bilangan yang akan saling menghabisi. Ada cancellation. Berarti kita akan punya di sini yang terakhir nilai yang kita punya adalah 1 dikurang dengan 1/2017. Atau akan senilai dengan 2016 per dengan 2017. Selanjutnya soal yang kedua. Tentukan 4 digit terakhir dari 2/27.653 kurang 1. Untuk menentukan 4 digit terakhir dari bilangan di sini, ingat adalah yang paling gampang kita memuat bilangan pembuat 0, yaitu 2 dan 5. Berarti bagaimana kita bisa memunculkan 5 dari perpangkatan ini. Perhatikan di sini bahwa 27653 jumlah di sini kita bisa tulis, ingat bahwa 2 pangkat 10 ini adalah 1024, which is itu kita bisa buat adalah 1025 dikurang dengan 1. Muncullah pembuat nolnya yaitu 5. Berarti kita akan tulis di sini 2 pangkat 3 dikali dengan 2 pangkat 27650 dikurang dengan 1. Di sini adik-adik bisa lihat bahwa 2 pangkat 3 dikali dengan 2 pangkat 10 dipangkatin 2765 dikurang dengan 1. Karena 2 pangkat 10
senilai dengan 1024 atau dia sama dengan 1025 dikurang 1, berarti di sini saya akan tuliskan 2 pangkat 3 dikali dengan 1025 dikurang dengan 1 dipangkat dengan 2765 dikurang dengan 1. Perhatikan bahwa 2 pangkat 10 bilangan genap. Sekarang kita akan lihat, ini saya kasih keterangan bilangan genap. Karena nanti pada akhirnya kita akan pakai sebenarnya. Di sini kita punya 2 pangkat 3 dikali dengan binomial expansion atau kita penjabarannya kita akan dapat bahwa 1025 dipangkatin dengan 2765 ditambah dengan kombinasi. Di sini kita bisa tulis kombinasi 1 dari 2765 kemudian 1025 dipangkat dengan 2764. Ingat bahwa pangkat 1025 akan berkurang atau decrease, sementara pangkat yang min 1 itu akan increase atau meningkat. Jadi di sini min 1 pangkat 1 tambah kombinasi 2 dari 2765 kemudian 1025 pangkat 2763 kita punya minus 1 pangkat 2 dan seterusnya. Di sini kita akan ketemu adalah kombinasi 2764 dari 2765 pangkat dari 1025 adalah 1, sementara minus 1 pangkatnya adalah 2764. Dari sini teman-teman akan lihat bahwa kita punya ini dikurang dengan 1. Semua ini dikurang dengan 1. Berarti kita akan punya 8 atau 2 pangkat 3 tetap dikali dengan, saya tuliskan di sini adalah minus 1. Di sini terakhir ditambah dengan minus 1. Berarti minus 1 ditambah dengan 2765 dikali dengan 1025 ditambah dengan yang ini semua saya gabungin menjadi 1. Berarti saya akan tuliskan adalah 1025 pangkat 2 dikali dengan sebuah bilangan. Saya tuliskan M. Dua bilangan ini adalah jumlah 2 bilangan ganjil, berarti genap juga. Kemudian karena 2 pangkat 10 adalah bilangan genap, berarti kita akan ketemu bahwa 1025 pangkat 2 kali M juga genap. Sehingga kita punya M, sehingga M-nya itu kita misalin 2K untuk K elemen bilangan bulat. Selanjutnya kita akan punya 2 pangkat 3 dikali dengan minus 1. Di sini kita punya 2765 dikali dengan 1025. Perhatikan karena kita mau lihat 4 digit terakhir, berarti di sini kita akan tuliskan 2, 8, 3, 4, 125 ditambah dengan 1025 di sini sama dengan 25 dikali dengan 41. Sehingga kita akan punya adalah 25 pangkat 2 atau 5 pangkat 4. Di sini saya tulis 5 pangkat 4
dikali dengan 41 pangkat 2 dikali dengan 2K. Dikurang dengan 1. Berarti kita akan punya adalah minus 8. Kemudian ditambah dengan 5 pangkat 4 dikali dengan 41 pangkat 2 dikali dengan 2K dikali dengan 2 pangkat 3. Di sini kita akan punya 5 pangkat 4 dan juga 2 pangkat 4 atau senilai dengan 10 pangkat 4. Which is dia adalah 10.000. Karena 4 digit terakhir, berarti kita tidak akan lihat 5 pangkat 4 kali 41 pangkat 2 kali 2K lagi. Yang akan kita lihat adalah 2 pangkat 3 dikalikan dengan bilangan yang di sini. Min 1 tambah 283, 4125. Berarti karena 4 digit terakhir, berarti yang saya akan lihat adalah mulai dari 4125. Jadi di sini saya kasih tanda bintang untuk 4 digit terakhir. Jadi 4125 dikali dengan 8. Ini adalah 3300, 33.000. Kemudian dikurang dengan 1. Berarti di sini kita akan punya adalah 32.992 dikurang dengan 1 berarti 32.991. Karena kita mau cari 4 digit terakhir, berarti yang kita punya adalah 2.991. Jadi 4 digit terakhir yaitu 2991. Soal berikutnya. Soal yang ketiga, jika Fn sama dengan floor function dari atau fungsi dasar fungsi floor dari 4032 N dibagi dengan 2017 dengan N elemen bilangan asli atau natural number. Kemudian di mana di sini saya tulis di mana floor function dari X merupakan atau menyatakan bilangan bulat terbesar kurang dari atau sama dengan X. Maka tentukan F1 tambah dengan F2 tambah seterusnya sampai dengan F 2016. Perhatikan di sini bahwa yang kita punya adalah N elemen bilangan asli dan kita punya floor function-nya Fn-nya di sini. Kita punya floor function dari 4032N dibagi dengan 2017. Dengan pembagian biasa kita akan dapat bahwa 4032 dibagi dengan 2017 itu sama dengan kira-kira berapa di sini? Kita bisa lihat di sini sama dengan
Kita buat manipulasi 4034 karena 2 kali 2017 itu adalah 4034. Saya kurangin dengan 2N. Berarti bagi dengan 2017. Di sini kita akan peroleh bentuknya adalah floor function dari 2N dikurang dengan 2N per dengan 2017. Karena N merupakan bilangan asli, berarti di sini saya bisa tuliskan adalah 2N ditambah dengan floor function dari minus 2N per dengan 2017. Perhatikan bahwa kita punya floor function untuk minus 2N per dengan 2017 itu akan sama dengan minus 1 untuk N-nya yang kurang dari sama dengan 1008 dan lebih dari sama dengan 1. Sementara karena setengah dari 2017 adalah 1008, jadi kalau untuk N-nya yang lebih dari 1 dan kurang dari 1008 dia min 1. Dan untuk min 2N ini floor function dari min 2N per 2017 sama dengan minus 2 untuk N yang sisanya. N yang kurang dari sama dengan 2016 dan lebih dari sama dengan 1009. Dari sini kita akan peroleh bahwa F1, jadi kita bisa masukkan F1 itu sama dengan 2 kali 1 dikurang dengan 1. Kemudian F2-nya adalah 2 kali 2 dikurang dengan 1, 3. F3 kita di sini adalah 2 dikalikan dengan 3 dikurang dengan 1, 5. Seterusnya di sini kalau saya tuliskan F1008 di sini 2 kali dengan 1008 dikurang dengan 1. Ini 2016 dikurang dengan 1, 2015. Selanjutnya untuk F1009 kita akan punya adalah 2 kali 1009 dikurang dengan 2. Berarti di sini 2016. Kemudian F1010 kita akan punya 2 kali dengan 1010 dikurang dengan 2. Berarti 2018. Seterusnya kita akan punya F2016. Kita akan punya 2 kali 2016 dikurang dengan 2. Berarti kita akan punya 4032 kurang 2, 4030. Jadi F1 ditambah dengan F2 ditambah dengan F3 seterusnya sampai dengan F2016 sama dengan 1 tambah 3 tambah 5 tambah seterusnya sampai dengan 2015. Kemudian ditambah dengan 2016 ditambah dengan 2018 ditambah dengan seterusnya sampai dengan 4030. Berarti kita akan punya di sini 2000
Banyaknya bilangan adalah 2015 kurang 1 dibagi dengan 2. Jadi kita punya 1 tambah 3 tambah 5 tambah dengan seterusnya sampai dengan 2015. Kita bisa tentukan banyaknya bilangan dengan mengurangi 2015 kurang 1 dibagi dengan 2 karena selisih tiap sukunya adalah 2. Berarti kita punya adalah 2014 dibagi dengan 2, 1007. Berarti kita punya 1007 bilangan yang berpasangan dengan jumlahnya adalah 1 ditambah dengan 2015. Berarti di sini kita akan punya 1007 per 2 dikali dengan 2016 atau senilai dengan 1007 dikali dengan 1008. 1007 dikali dengan 1008 sama dengan 1.015.056. Kemudian barisan bilangan yang berikutnya adalah 2016. Di sini tambah 1, sorry. Kita akan punya banyaknya bilangan adalah 1007 tambah 1 berarti 1008. Berarti di sini 1008 bagi 2. Sorry, ini harusnya 1008. Berarti kita akan punya 1008 dikali dengan 1008. Berarti nilainya adalah sama dengan 1.016.064. Kemudian untuk 2016 tambah 2018 tambah seterusnya sampai dengan 4.030. Berarti kita akan punya adalah banyaknya bilangan 4.030 dikurang dengan 2016 dibagi dengan, karena selisih tiap dua bilangannya adalah 2, berarti di sini kita punya 2014 dibagi dengan 2 atau 1007. Berarti 1007 ditambah dengan 1. 1 itu karena waktu kita kurangin 4.030 dengan 2016 tidak dihitung. Jadi kita akan punya adalah pasangan bilangannya adalah 1008 dibagi dengan 2 karena berpasangan dikali dengan 2016 ditambah dengan 4.030. Berarti di sini kita akan punya adalah 1008 per 2 dikali dengan 46 atau senilai dengan 1008 dikali dengan 3023. Berarti 1008 dikali dengan 3023 adalah 3.47184. Berarti kita jumlahin keduanya di sini 1.016.064 ditambah dengan 3.047.184 sama dengan 4.063.248. Ya, kira-kira ini beberapa soal tentang teori bilangan yang kita punya digit terakhir, kemudian for function-nya,
Semoga bermanfaat. Dan untuk adik-adik semua, jangan lupa untuk mendaftarkan di IRC, Indonesia Regional Competition. Dan kalau menang juga, kalian akan dapat kesempatan untuk belajar di Wadaya College.